Kali ini kami akan mereview sebuah film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Gunjan Saksena. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang bercerita tentang seorang wanita bernama Gunjan Saksena yang bercita-cita menjadi pilot. Cita-citanya itu berhasil ia wujudkan dengan menjadi pilot angkatan udara perempuan pertama di India yang ikut dalam misi penyelamatan saat perang di Bukit Kargil. Walaupun begitu, jalan yang ia lalui di angkatan udara tidaklah mudah. Seperti apa tantangan yang ia hadapi untuk meraih cita-citanya? Oke, ambil earphone, jauhin keramaian, dan posisikan senyaman mungkin. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan sekelompok prajurit angkatan darat yang ditembak oleh musuh di Bukit Kargil. Di sana, komandan mereka terluka parah. Mereka meminta bantuan kepada angkatan udara, namun angkatan udara kekurangan pilot untuk membantu evakuasi. Maka dikirimlah komandan Dilep dan Gunjan ke lokasi perang. Kembali ke 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1984. Terlihat dua orang adik kakak duduk di kursi pesawat. Ia adalah Gunjan atau Gunju dan abangnya bernama Ansuman. Gunju sangat ingin membuka pintu jendela pesawat, namun abangnya melarang karena ia ingin tidur. Perdebatan itu dilihat oleh si pramugari. Lalu pramugari itu membawa Gunju langsung ke kokpit pesawat. Sesampainya di kokpit, ia terpana melihat pemandangan dari sana. Sang pilot pun menawarinya untuk menerbangkan pesawat dengan memutar sebuah tombol. Gunju memutarnya ke kiri dan pesawat bergerak ke arah kiri. Sebenarnya pilotnya ingin ngendaliin. Gunju terlihat sangat senang dan ia bertanya, apakah ia bisa duduk di kursi pilot? Sang pilot pun menjawab, kau harus menjadi pilot dulu untuk duduk di kursi ini. Scene berpindah ke rumah Gunju. Gunju memakai kacamata hitam dan mengatakan kepada abangnya bahwa ia ingin menjadi seorang pilot. Namun, abangnya mengatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi pilot. Lalu, datanglah ayahnya yang membela Gunju. Ia mengatakan, laki-laki atau wanita bisa menjadi seorang pilot. Kemudian, Gunju mendengar bunyi pesawat. Ia berlari menuju rooftop rumah untuk melihat pesawat dengan kacamata hitamnya. Gunju mulai berlatih mengalahkan rasa takutnya dengan melompat dari ketinggian ke kolam berenang. Ia belajar menerbangkan pesawat mainan, bahkan menjaga matanya dengan selalu menggunakan kacamata hitam. Keinginannya menjadi pilot pun masih belum luntur. Kemudian, ia menemukan informasi sekolah penerbangan di sebuah majalah. Hari kelulusan pun tiba. Semua orang berbahagia termasuk Manu sahabat Gunju. Namun, Gunju yang lulus dengan nilai nyaris sempurna tampak sangat murung. Ternyata, ia ingin menjadi pilot tapi bingung bagaimana mengatakannya kepada keluarganya. Manu menasehati, jika ia mengatakannya, mungkin ia akan dimarahi. Namun, jika tidak dikatakan, ia akan menyesal suatu hari nanti. Malam itu, orang tua Gunju mengadakan pesta kelulusannya. Orang-orang mengucapkan selamat di sana, namun Gunju tidak terlihat bahagia. Gunju berusaha memberitahu keluarganya tentang keinginannya menjadi seorang pilot. Namun, hal itu tak kunjung berhasil. Akhirnya, ia mencoba menemui abangnya. Tapi abangnya malah mengajaknya untuk menari. Di sela-sela tarian, ia memberitahu abangnya bahwa ia tidak ingin kuliah. Namun, abangnya tidak mendengarkan hal itu. Lalu, Gunju berteriak saat lampu tiba-tiba padam bahwa ingin ke Delhi untuk menjadi seorang pilot. Semua orang terdiam dan lampu pun hidup kembali. Gunju berdebat dengan ibu dan abangnya yang tidak menyetujui keputusannya itu. Ia membandingkan dirinya dan abangnya yang diberikan kesempatan untuk masuk angkatan darat. Lalu ayahnya pun datang. Tak lama, mereka berdua kembali keluar dan melanjutkan pesta. Ternyata, ayah Gunju menyetujui keinginannya dan Gunju menari dengan bahagia. Kemudian, Gunju mulai mendaftarkan diri ke sekolah penerbangan Delhi. Sayangnya, ia tidak memenuhi persyaratan yang telah berubah. Minimal harus memiliki rapor nilai kelas 12.
sedangkan ia baru selesai kelas 10. Ibu Gunju bersyukur karena Gunju tidak lulus. Namun, sang ayah berkata, Gunju akan jadi pilot apapun yang terjadi. 2 tahun kemudian, Gunju kembali mendaftarkan dirinya ke sekolah itu karena telah lulus dari kelas 12. Di sini, ternyata persyaratannya telah kembali berubah. Ia harus memiliki sertifikat kelulusan kuliahnya. 3 tahun kemudian, Gunju kembali lagi mendaftar dengan membawa semua syarat. Akhirnya, ia mendapatkan formulir pendaftaran. Namun, harus membayarkan 10 lakh rupiah. Kalau dirupiahkan sekitar 190 juta gitu. Gunju komplain karena sebelumnya hanya 5 lakh. Gunju terlihat sangat sedih. Namun, ibunya malah bersyukur ia tidak bisa masuk karena biayanya yang mahal. Dan menyarankan Gunju untuk menikah saja. Kayak Mama Indo. Namun, Gunju tidak akan melakukan apapun sampai ia menjadi seorang pilot. Keesokan paginya, Gunju terbangun dan melihat ada koran di kasurnya. Ternyata, ayahnya ingin menunjukkan berita tentang pendaftaran angkatan udara pertama bagi wanita. Seketika itu, ia pun tersenyum bahagia. Saat sarapan, Gunju mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak mau jadi pilot, tapi ia mau masuk angkatan udara. Gunju memperlihatkan berita di koran tersebut. Ibunya seketika marah karena ia bukanlah seorang patriot seperti yang ayahnya puji, melainkan hanya ingin menerbangkan pesawat. Namun, ia dan ayahnya telah mengisi formulir pendaftaran. Abangnya juga tidak setuju dan secara tidak langsung menyindir ayahnya yang mendukung keinginan Gunju untuk menjadi pilot. Malamnya, Ansu berbincang dengan ayahnya mengenai Gunju. Ansu berkata bahwa ayahnya telah memanjakan Gunju sejak kecil, dan kini ia malah membiarkan Gunju masuk angkatan udara. Ia khawatir dengan keselamatan Gunju, sedangkan ayahnya malah membuat Gunju dalam bahaya. Scene berikutnya, Gunju mulai melakukan serangkaian tes yang diadakan, seperti tes tulis, bergelantungan di tali, disuruh melompat, dan pengetahuan seputar India. Kebanyakan orang menjawab tentang isu-isu hangat di India, sedangkan Gunju malah menjawab tentang lagu-lagu hits tahun itu dan juga film. Kemudian, hasil seleksi pun diumumkan. Please settle down. हमें अफसोस है कि हम ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. Number 4 here. Yes, sir. You may. Ternyata hanya Gunju satu-satunya yang lolos seleksi tersebut, dan ia disuruh untuk tes kesehatan. Gunju kelihatannya sangat senang sekali dengan hal itu. Setelah selesai cek medis, ia menghubungi ayahnya dan mengabarkan berita menyenangkan itu. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Gunju dinyatakan tidak lulus karena dari hasil medis ia memiliki cacat sementara, yaitu berat badannya lebih dari 7 kg, dan memiliki cacat permanen di mana tingginya kurang 1 cm dari ketentuan. Namun, ia memiliki hak untuk banding dalam 2 minggu ke depan jika berhasil mengatasi cacat tersebut. Gunju pulang dengan kecewa, mimpinya menjadi pilot pun pupus. Namun, keesokan paginya, ayah Gunju membuat putrinya bangkit dari kesedihannya itu. Ia memberi Gunju sebuah majalah tentang seorang artis wanita yang berhasil menurunkan berat badannya hingga 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Awalnya, Gunju tidak tertarik dengan hal itu. Tapi, karena ayahnya berkata, lakukan apa saja yang manusia bisa. Sisanya, biar Tuhan yang menentukan. Alih-alih menangis, lebih baik berkeringat selama 2 minggu. Keesokannya, Gunju dipandu sang ayah mulai melakukan lari pagi sejak subuh. Ia juga ditemani minum jus buah. Olahraga sore, diawasi untuk tidak makan sembarangan. Beberapa hari ia lakukan, namun tidak membuahkan hasil, sehingga ia menjadi tidak bersemangat lagi. Tapi, ayahnya tetap memaksanya dan setia menemani Gunju berolahraga. Sampai suatu hari, beratnya pun mulai turun. Ia lebih bersemangat lagi, bahkan tanpa disuruh dia sudah duluan berolahraga. Setelah 2 minggu, Gunju diantar ayahnya kembali ke sekolah tersebut. Kini, berat badannya sudah sesuai dengan syarat, tapi tingginya masih kurang 1 cm. Gunju memohon karena hanya kurang 1 cm saja,
Akhirnya, ia dites duduk di kursi pilot dan panjang tangan serta kakinya diukur kembali. Tak lama, Gunju keluar dari ruangan dengan wajah tidak percaya karena ia berhasil lulus di sekolah tersebut. से कम है लेकिन जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो प्लेन उड़ाने के लिए कर सकते हैं सो कांग्रेचुलेशंस आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई है बेस्ट ऑफ लक Di malam hari, Gunju berbicara dengan ayahnya. Ia mengatakan bahwa angkatan udara butuh pilot yang patriot. Tapi, dirinya hanyalah seseorang yang ingin menerbangkan pesawat. Apakah ia tidak mengkhianati negara? Ayahnya menjelaskan bahwa jika ia bekerja dengan tulus, maka ia tidak bisa menjadi pengkhianat bangsa. Angkatan udara butuh orang yang memiliki tujuan, bersemangat, tulus, dan bekerja keras. Jika telah memiliki hal itu, maka ia akan menjadi seorang patriot. Kini, Gunju telah memasuki Akademi Angkatan Udara bersama seluruh prajurit baru. Ia memulai serangkaian latihan di akademi tersebut, seperti latihan fisik, halang rintang, pengetahuan umum, bela diri, dan menembak. Tak lupa, Gunju berlatih simulasi menerbangkan helikopter di kamarnya. Sesekali, ia mendatangi makam para prajurit. Dan untuk pertama kalinya, ia menerbangkan helikopter yang menjadi impiannya. Setelah beberapa lama, akhirnya Gunju berhasil menyelesaikan pendidikannya di Angkatan Udara. Kini, ia menjadi seorang officer pilot Angkatan Udara. Ayah, ibu, dan Ansu pun hadir di hari wisuda Gunju dengan bangga. Gunju tengah mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa menuju pangkalan udara tempat ia akan bekerja. Di sana, ada abangnya yang merasa khawatir dengan keputusan Gunju. Ia memperlihatkan foto kelulusan Gunju bersama 10 orang temannya. Ansu menjelaskan bahwa di dalam foto itu hanya ada 10 officer dan seorang gadis. Karena seperti itulah cara dunia berpikir. Gunju hanya terdiam saja mendengar hal itu. Shin pun berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Udampur. Terlihat sekelompok officer yang sedang berkegiatan di sebuah ruangan. Ada yang membaca, ada yang bersiap untuk latihan dan berolahraga. 2 orang officer bernama Montu dan Shekhar sedang beradu panco di sana. Nampaknya Montu yang bakal menang. Tapi ternyata ia kalah karena perhatiannya teralihkan kepada seorang yang melepas poster wanita di dinding. Semua heboh dan masuklah komandan penerbangan memberikan arahan. Ia menjelaskan bahwa pangkalan tersebut akan melihat perubahan besar yang sebelumnya belum pernah terjadi. Mereka diperintahkan untuk tidak berkata kotor, baju terusan yang tertutup, bar hanya buka hingga pukul 9 malam, dan tak ada lagi poster wanita di dinding. Lalu terdengar ada keributan dari luar ruangan. Ternyata hal itu disebabkan oleh Gunjan yang keluar dari toilet laki-laki. Semua orang memandangnya yang berjalan dengan kikuk. Komandan mengatakan, dialah nona perubahan, officer wanita pertama di pangkalan Udampur, Gunjan Saksena. Gunjan dipanggil ke ruang komandan karena ia telah membuat kehebohan dengan masuk ke toilet pria di hari pertamanya. Ia beralasan bahwa ia kebelet dan tidak menemukan toilet wanita. Pembicaranya pun dipotong oleh komandan yang berkata di sana memang tidak ada toilet wanita. Setelah itu, Gunjan bertemu dengan Komandan Gautam. Ia memerintahkan Gunjan untuk menemuinya di landasan dalam 10 menit. Gunjan dengan semangat mengambil seragamnya, namun ia lupa bahwa di sana tidak ada kamar ganti untuk wanita. Akhirnya, Gunjan berlari menuju asrama untuk berganti pakaian. Saat sampai di landasan, kaptennya telah terbang duluan bersama dengan yang lain. Ia dimarahi oleh komandan karena alasan tidak ada ruang ganti. Gunjan pun disuruh keluar dan berada di landasan seharian.
Malamnya, semua opsir pilot bersantai di bar. Terlihat Montu dan teman-teman yang lain sedang bercanda. Lalu, Gunjan tiba-tiba nimbrung di pembicaraan itu. Mereka langsung terdiam dan satu persatu pergi dengan berbagai alasan. Dan tinggallah Gunjan sendirian. Don, temanin Don. Keesokan harinya, lagi-lagi ia terlambat dan dihukum seharian berada di landasan. Ia berpikir bagaimana caranya agar tidak telat lagi. Akhirnya ia mendapat ide dengan cara membuat ruang ganti di sebelah lokernya, menggunakan tirai jendela. Begitu keluar, para opsir pria tercengang karena melihat Gunjan. Kini, Gunjan tidak lagi terlambat datang ke landasan. Di tempat lain, kapten yang akan terbang dengan Gunjan meminta izin kepada komandan untuk membatalkan latihan dengan alasan ia takut jika Gunjan menangis saat terbang. Lalu, komandan menyampaikan kepada Gunjan bahwa kapten sedang sakit dan misinya pun dibatalkan. Gunjan merasa kecewa padahal ia lagi semangat-semangatnya. Di malam hari, Gunjan tidak lagi mengikuti pesta minum di bar karena ia tahu mereka tidak mengharapkan kehadirannya di sana. Di hari berikutnya, misi Gunjan juga dibatalkan dengan alasan istri kapten sakit. Esoknya, misi Gunjan dibatalkan lagi. Saat makan pun tidak ada yang mau makan bersamanya. Diskriminasi kali. Kemudian, ayahnya menelpon dan menanyakan tentang latihan. Gunjan hanya mengatakan dengan lesu, semua orang berlatih kecuali dirinya, dan ia pun menutup telepon. Esoknya, Gunjan berkesempatan terbang dengan Shekhar. Namun, Shekhar mengambil semua kendali tanpa memberikan kesempatan kepada Gunjan. Malamnya, Gunjan yang seharusnya ada di misi terbang diberitahu oleh komandan misinya batal. Ia protes, namun komandan dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah misi malam. Memangnya ia mau sekamar dengan pilot pria atau mereka harus buatkan kamar khusus untuknya? Gunjan terdiam dan merasa tidak terima. Ia kembali ke loker, menaruh helm dan membanting pintu loker karena kesal. Paginya, seluruh opsir pilot berkumpul. Komandan di lab mengumumkan pilot-pilot terbaik sesuai jam terbangnya. Shekhar menjadi peringkat pertama dengan jam terbang 120 jam. Ia juga dipromosikan dan berikutnya memimpin komando dan pengarahan terbang tinggi. Peringkat berikutnya Montu, Hari, dan Shandu. Lalu peringkat terakhir ditempati oleh Gunjan dengan jam terbang 11 jam saja. Komandan Gautam menanyai kenapa ia hanya mengudara selama 11 jam. Gunjan pun tidak menjawab. Lalu Komandan Gautam memerintahkan Gunjan ke landasan 10 menit lagi sebagai penentu apakah ia akan tetap berada di angkatan udara atau tidak. Komandan Gautam dan Gunjan akhirnya pun mengudara. Ia mengatakan kepada Gunjan bahwa tidak ada tempat bagi pilot yang buruk di unitnya. Saat Gunjan akan menjelaskan, komandan memotong pembicaraan dan tidak menerima alasan apapun. Gunjan berkata bahwa ia bukan pilot yang buruk. Komandan mematikan mesin helikopter untuk menguji kemampuan Gunjan. Setelah menentukan tempat mendarat darurat, komandan mengubah tempatnya ke pulau kecil di tengah danau. Di sini, Gunjan pun berhasil mendarat dengan baik. Komandan menanyakan tentang jam terbangnya yang sedikit. Padahal ia terbang dengan baik. Gunjan tidak mengatakannya karena akan terdengar seperti alasan. Kemudian komandan memerintahkan untuk tidak melewatkan satu misi apapun besok, dan mereka akan terbang bersama. Keesokan harinya, ternyata Gunjan yang menjadi kapten pilotnya. Ia terlihat gugup dan selalu kena marah oleh komandan. Setelah itu, Gunjan juga disuruh untuk merawat helikopternya. Mungkin biar akrab kali ya. Gunjan menjalankan semua misi sesuai arahan komandannya. Banyak hal yang ia dapatkan. Sehingga saat ada evakuasi korban, komandan mempercayakannya kepada Gunjan.
Ia juga diajari strategi ketika perang terjadi, dan kemampuannya telah diakui oleh komandannya tersebut. Kini, Gunjan menjadi percaya diri, walaupun banyak yang berbalik arah saat berpapasan karena tidak mau memberi hormat kepadanya. Ia juga sudah berani untuk gabung makan bersama dengan opsir pilot lain. Selanjutnya, semua pilot berkumpul kembali mendengarkan pengumuman pilot terbaik periode kali ini. Peringkat pertama berhasil ditempati oleh Gunjan dengan waktu terbang selama 127 jam. Ia mendapatkan promosi, memimpin formasi terbang, dan pengarahan terbang tinggi. Gunjan mengabarkan berita gembira tersebut kepada ayahnya dengan penuh kebahagiaan. Malam harinya di bar, Montu, komandan di lab, dan Shekhar melihat Gunjan sedang bersama dengan komandan Gautam. Montu berkata, jika terus begini, kita akan menerima perintah dari seorang wanita. Komandan di lab hanya menyaksikan mereka dengan tidak senang. Keesokan harinya, Gunjan mulai memimpin pengarahan untuk formasi terbang. Tak lama, datanglah komandan di lab menyuruhnya berhenti dan meminta Shekhar yang memimpin. Saat Shekhar menjelaskan, Gunjan memotong dan menanyakan apa yang salah dengannya. Komandan berkata tidak ada. Gunjan terus memotong dan meminta jawaban atas pertanyaannya tersebut. Komandan terlihat marah dan menyuruh Gunjan duduk. Ternyata ia disuruh untuk adu panco dengan Shekhar berkali-kali. Lalu, komandan itu berkata bahwa Gunjan lemah dan cengeng. Sedangkan tugas mereka adalah melindungi negara, bukan memberinya kesempatan setara. Di malam hari, Gunjan tidak bisa menahan rasa kesalnya. Ia keluar dari kamar menuju bar yang berisik itu. Ia mencabut kabel speaker dan mematikan musiknya. Melihat hal itu, membuat komandan kesal dan menyebutnya gila. Kemudian, Gunjan dengan lantang berkata bahwa ia dan ayahnya dari awal sudah gila karena ingin menjadi seorang pilot. Ayahnya tidak tahu bahwa ia harus adu panco untuk membuktikan kemampuannya itu. Ia menyebut bahwa masalahnya bukan kelemahannya, melainkan ketakutan komandannya jika ia menjadi superior dan orang harus hormat kepadanya. Gunjan menyebut bahwa hormat kepadanya bukan berarti ia tidak hormat kepada komandan. Di akhir kata, Gunjan memberi selamat kepada komandan atas kepicikannya dan ketakutannya itu, sehingga harga dirinya sebagai lelaki telah hilang. Wow, tarik sis, semongko. Gunjan lalu pergi meninggalkan mereka yang membisu. Kemudian, Gunjan mengemasi barang-barangnya dan menulis surat permohonan cuti. Ia berniat untuk pulang malam itu juga ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Sesampainya di rumah, ia langsung memeluk ayahnya sambil berurai air mata. Berhari-hari, Gunjan murung dan hanya mengurung diri di rumah. Hari selanjutnya, ibunya mengajak Gunjan untuk menghadiri pesta pernikahan Manu sahabatnya, daripada ia hanya berdiam diri saja di rumah. Sesampainya di rumah Manu, Gunjan melihat Manu yang sedang asyik menari. Manu menghampiri Gunjan dan mengira Gunjan cuti demi menghadiri pernikahannya. Gunjan pun menceritakan apa yang terjadi kepada Manu. Ternyata Manu juga mengalami hal yang sama. Ia pergi ke Mumbai untuk meraih mimpi menjadi pemain film. Tapi ia tidak pernah mendapat peran dan hanya menjadi penari latar. Akhirnya ia pulang dan memutuskan untuk membuka lembaran baru lewat pernikahan. Sepertinya perkataan Manu terpikirkan oleh Gunjan. Malamnya Gunjan mendatangi ayahnya, lalu ayahnya memberikan sebuah surat dari Angkatan Udara. Isi surat itu mengatakan bahwa permohonan cutinya ditolak dan ia harus kembali ke Angkatan Udara. Namun, ia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia berpikir untuk keluar dari Angkatan Udara dan menikah saja. Don, gas Don. Ayahnya sedikit kaget. Gunjan melihat Manu sangat bahagia di hari pernikahannya, dan mungkin ia juga harus menikah dengan si Don. Ayahnya langsung mengiyakan keinginan itu dan siap kapanpun untuk menyerahkannya. Lalu, ayahnya membawa Gunjan ke dapur untuk membuat paratha, sejenis makanan India gitu.
Ayahnya menunjukkan bahan apa saja yang dibutuhkan Gunjan untuk membuatnya. Namun, Gunjan hanya diam dan tidak tahu apa maksud semua yang dilakukan oleh sang ayah. Jadi, ayahnya bermaksud menjelaskan kepada Gunjan bahwa jika ingin menikah lalu meninggalkan impiannya, maka ia harus tahu segala sesuatu yang memang seharusnya wanita lakukan, seperti memasak contohnya. Alasan ayah dan ibunya tidak mengajarkan hal itu karena tidak ingin menghambat kemajuannya. Ayahnya tahu betapa sulitnya dunia bagi wanita. Tapi solusinya bukan dengan mengurung diri di dalam rumah, namun ia harus bebas dan terbang. Ia yakin bahwa tidak ada yang bisa mencegah putrinya terbang. Tapi kini Gunjan sendiri yang meminta kepadanya untuk memotong sayapnya itu. Dengan meminta untuk menikah, itu sama saja mereka berdua telah kalah. Berkat wejangan dari sang ayah tadi, akhirnya Gunjan membulatkan tekad untuk kembali ke angkatan udara malam itu juga. Ia berangkat menuju pangkalan Udampur tanpa sepengetahuan dari ayah ataupun ibunya. Sesampainya di pangkalan, Gunjan menemui Komandan Gautam untuk melapor dan meminta maaf atas tindakannya. Namun, bukannya membalas ucapan Gunjan, Komandan langsung memberi mandat kepadanya bahwa ia akan pergi ke Kargil untuk berperang dan beroperasi di pangkalan Srinagar. Karena negara butuh pilot terbaik saat ini. Wah, udah diakui Don, gak jadi kawin Don. Sebelum pergi, Gunjan menelpon ayahnya untuk mengabarkan bahwa ia akan pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu di mana tempatnya. Ia berkata bahwa ia tidak akan membiarkan ayahnya kalah. Di pangkalan AU Srinagar, Komandan Dilep memberikan arahan pada unitnya bahwa musuh telah memasuki Kargil. Namun, lokasi mereka belum ditemukan. Mereka dibagi ke dalam dua tugas, yaitu menemukan lokasi musuh dan melakukan misi penyelamatan. Di rumah Gunjan, ibunya mendapat telepon yang menyuruhnya untuk menonton televisi, karena televisi sedang menyiarkan berita tentang perang yang akan terjadi di Kargil. Dan Angkatan Darat telah mendapat bantuan dari Angkatan Udara. Ibunya khawatir kepada Gunjan dan Ansu yang seorang prajurit Angkatan Darat. Gunjan bertemu dengan Ansu abangnya di pangkalan. Abangnya menceramahi Gunjan betapa bahayanya tempat itu karena peluru berada di mana-mana. Jika mengenai helikopternya, ia bisa kehilangan nyawa. Namun, Gunjan menjawab dengan tenang bahwa ia hanya menjalankan tugas. Lalu ia pun pergi. Baru beberapa langkah ia pergi, tiba-tiba musuh mengirim beberapa peledak ke pangkalan mereka yang hampir saja mengenai Gunjan. Setelah bersembunyi, Ansu berkata, "Aku tak selalu ada untuk menyelamatkanmu." Kali ini, Gunjan ditugaskan untuk mencari camp musuh di Bukit Kargil bersama dengan satu helikopter lain. Ketika baru menemukan camp musuh, helikopter satunya ditembak dan terjatuh. Ia bermaksud untuk menolong pilot di helikopter itu, tapi tidak diizinkan oleh komandan dan harus kembali ke pangkalan. Peristiwa itu langsung muncul di berita televisi tentang pilot wanita yang selamat dari serangan. Di waktu yang sama, ayah ibu Gunjan serta temannya juga sedang menonton berita itu. Mereka menanyakan bagaimana mereka bisa mengirim kedua anaknya untuk berperang. Ibu Gunjan menjawab sedikit sinis, "Jika semua orang berpikir sepertimu, siapa yang melindungi negara?" Mendengar hal itu, ayah Gunjan tersenyum karena istrinya kini sudah sepemikiran dengannya. Lalu, muncullah argumen di TV dari seseorang, bagaimana jika pilot wanita itu ditawan dan mendapat perlakuan tidak baik. Semua orang tidak ingin putri India mereka tersiksa. Komandan Dilep yang menonton bersama Gunjan mengatakan bahwa keselamatan Gunjan kini menjadi berita nasional. Di sini, prioritas mereka adalah melindungi negara, bukan melindungi Gunjan. Maka, ia diminta oleh komandan untuk kembali ke pangkalan Udampur. Gunjan bertemu dengan abangnya dan lagi-lagi dinasehati agar ia kembali saja. Namun, Gunjan mulai kesal kepada abangnya yang ia ketahui ia berada di sana karena kemampuannya sendiri. Cerita kembali ke scene awal, di mana para prajurit sedang berjalan di Bukit Kargil. Mereka diserang oleh musuh dan banyak yang terluka, termasuk komandan mereka sendiri. Angkatan Darat meminta bantuan kepada Angkatan Udara untuk melakukan evakuasi korban. Lalu, Komandan Dilep menyuruh untuk mengirim 2 helikopter ke lokasi tersebut. Tapi ternyata semua pilot sedang bertugas dan tidak ada yang tersisa.
Akhirnya, mereka mengirim komandan di lab di heli 1 dan Gunjan di heli kedua. Keduanya mulai mengudara mendekati titik perang. Tak lama setelahnya, kedua heli hilang dari radar. Namun, orang-orang di markas masih mendengar suara mereka. Setelah heli 1 menemukan lokasi korban, mereka langsung melakukan pendaratan. Tapi ternyata, Gunjan melihat ada pergerakan di bukit, yaitu musuh sedang memasang hulu ledak untuk menjatuhkan heli 1. Ketika Gunjan memberitahu bahaya, mereka kehilangan kontak dengan heli 1. Akhirnya, heli 1 pun lumpuh terkena ledakan. Gunjan meminta izin menyelamatkan mereka, namun dilarang oleh komandan. Ia menyuruh mundur dan mengatakan bahwa Gunjan tidak akan bisa melakukan hal itu. Seketika, muncul perkataan di lab yang mengatakan ia lemah, kata-kata abangnya, dan juga kata-kata ayahnya. Setelah itu, Gunjan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Mereka menembaki musuh terlebih dahulu sebelum mendarat untuk menyelamatkan korban. Abangnya yang berada di markas terlihat cemas karena heli Gunjan belum muncul di radar. Mereka pun terus mencoba menghubunginya. Di tengah perang yang masih berlangsung, Gunjan mencari komandan di lab yang masih hidup dan menyelamatkannya. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil membawa 3 orang korban. Setelah mengudara kembali, heli Gunjan dihujani peluru dan mengalami masalah. तो 20 मिनट हो गया, no response. Come in, Hawk 2. Gunjan berhasil menghindari serangan tersebut. Komandan di lab pun dibopong ke tenda medis. Ia kemudian mengajak Gunjan untuk panco. Kali ini, Gunjanlah pemenangnya dan ia juga mengakui hal itu. Ma'am, wait outside, please. Saat keluar, Gunjan disambut oleh opsir pilot lain. Mereka memberikan selamat dan bangga atas apa yang Gunjan lakukan. Begitupun dengan abangnya. Ia sampai berkata, ia memang tidak selalu ada untuk menyelamatkan Gunjan. Tapi ia tahu, kapanpun dirinya membutuhkan Gunjan, Gunjan selalu ada untuk menyelamatkannya. Jai Hind, Officer Saxena. Gunjan Saxena terus mengabdi selama Perang Kargil dan berkontribusi pada kemenangan di perang itu. Menjalankan lebih dari 40 misi, mengevakuasi korban, menjatuhkan suplai ke pasukan India, dan mencari pasukan Pakistan di Bukit Kargil.